Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Leon. Ia bercerita bahwa dirinya hanyalah mahasiswa biasa, hingga suatu hari anjingnya mencabut kabel alarm yang membuatnya kesiangan. Saat terburu-buru menuju kelas, ia mengalami kecelakaan mobil dan akhirnya bertemu dengan St. Peter. Namun, saat membuka mata kembali, ia menyadari dirinya berada di dunianya sendiri, tetapi dalam versi kiamat. Kembali ke masa sekarang, Leon memperhatikan beberapa orang sedang bertarung melawan mutan raksasa. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, makhluk itu beregenerasi seolah tidak terjadi apa-apa. Leon bercerita bahwa awalnya ia mengira dirinya adalah orang pilihan dan akan mendapatkan kekuatan super atau sistem seperti di anime. Namun ia segera menyadari bahwa dirinya benar-benar salah. Pertama kali, ia tewas digigit zombie saat mencoba memimpin para penyintas ke tempat aman. Saat membuka mata kembali, ia menyadari dirinya telah kembali ke titik awal waktu. Di kehidupan kedua, ia mati kelaparan. Di kehidupan ketiga, ia menyamar sebagai zombie untuk mengumpulkan perbekalan, tetapi militer malah membunuhnya. Di kehidupan keempat, ia dikhianati oleh rekannya dan tewas. Dengan cara inilah, ia kehilangan nyawanya dalam berbagai macam situasi. Ini sudah menjadi upaya ke-10 baginya. Karena sudah lelah, ia pun kehilangan harapan untuk hidup. Kembali kepada individu-individu tadi, kita melihat mereka menyerah dan melarikan diri dari makhluk itu, meninggalkan salah satu rekan mereka dalam prosesnya. Gadis dengan air mata di pelupuk matanya itu memohon, "Tolong selamatkan aku, Tito Leon." Mengetahui bahwa apapun yang terjadi ia akan lahir kembali, Leon memutuskan setidaknya sebelum mati, ia akan melakukan sesuatu. Ia dengan ganas menyerbu ke arah makhluk yang mengintimidasi itu dan memotong salah satu tentakelnya tepat di tempat gadis itu berada. Melihat tindakan heroik ini, gadis itu berterima kasih dengan sepenuh hati. Tanpa waktu untuk berbincang, Leon berteriak agar dia segera pergi dari sana. Lalu ia dengan cepat menuju minimarket terdekat yang dilihatnya di kejauhan. Sesampainya di sana, ia makan dan minum seolah tidak ada hari esok. Di sisi lain, orang-orang yang melihatnya menjadi marah dan bersiap untuk melenyapkannya. Namun, tepat saat mereka hendak melakukannya, Leon merasakan sakit kepala yang tajam dan pingsan. Saat membuka mata kembali, ia melihat makhluk itu telah menghilang, dan seolah itu belum cukup, ia merasa sangat sehat. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara padanya dan memberinya selamat karena telah mengaktifkan sistem kiamat. Suara itu memperkenalkan diri sebagai JN. Mendengar hal tersebut, Leon menjadi sangat bahagia. Matanya berkaca-kaca saat ia memeluk JN dengan erat, berteriak bahwa jika JN tidak menjelaskan mengapa dia begitu lama muncul, ia akan melaporkannya. JN memintanya untuk tenang dan menyebutkan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh kecelakaan kecil yang terdengar tidak masuk akal. Teman sekamarnya telah mencuri kabel pengisi dayanya. Leon tidak bisa mempercayainya, tetapi lebih memilih untuk menerimanya karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Penasaran, ia bertanya apa yang akan ia dapatkan. JN mengatakan ia akan menjelaskannya, tetapi terlebih dahulu perlu menyatakan tujuannya. Seperti yang telah dilihat Leon, ia berada di dunia kiamat dan misinya adalah menyelamatkannya. Jika misi selesai, ia akan kembali ke dunia asalnya. Jika gagal, ia akan dilenyapkan. Namun jangan khawatir, ia punya 10 nyawa. Meskipun menurut JN, ia hanya tersisa 1 nyawa. Namun, JN meyakinkannya bahwa dengan bantuannya, itu sudah lebih dari cukup. Tanpa membuang waktu, JN mengaktifkan kekuatan Leon. 3 menit kemudian, kita melihat Leon di jalanan dengan gerai makanan kecil. Misi pertamanya adalah mendapatkan 50 kristal dengan berjualan camilan. Tentu saja, Tito Leon tidak senang sama sekali dengan hal ini dan dengan marah berteriak pada JN, mempertanyakan mengapa sang penyelamat harus mendirikan warung makanan jalanan. Karena keributan itu, ia akhirnya menarik perhatian para zombie dan lari ketakutan seolah tidak ada hari esok. JN yang penasaran bertanya mengapa Leon melakukan itu. Leon tahu dia benar dan seharusnya dia memiliki kekuatan super. Jadi dengan penasaran ia bertanya apa kekuatannya. JN menunjukkan statistik miliknya dan Leon sangat terkejut karena statistiknya sangat buruk. Karena itulah, ia hampir tertangkap oleh para zombie. Ketakutan, ia berlari seolah tidak ada hari esok, berteriak pada JN bahwa dia adalah pembohong terkutuk karena mengatakan telah memberinya kekuatan super. JN menjawab, tentu saja kau punya kekuatan super, dan itu adalah gerai makanan tersebut. Ia memperingatkan Leon untuk tidak menghilangkannya atau segalanya akan musnah. Mendengar ini, Leon cepat-cepat kembali, percaya bahwa gerai itu pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Ia mengambil pipa yang ada di tanah dan mulai menyerang para zombie. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Untungnya, Leon jatuh ke dalam gerai makanan dan sudah putus asa mulai mencari sesuatu yang berguna, tetapi tidak menemukan apapun. Ia melihat beberapa zombie mendekat dengan ganas, hingga tiba-tiba ia menyadari bahwa sepotong kain telah menyelamatkan Tito Leon. Saat berada di pos jalanan, ia terlindungi dari serangan apapun, baik oleh monster maupun manusia. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menyakitinya. Bersemangat dengan berita bahwa ia tak terkalahkan, Leon mulai menari. Namun, JN memperingatkannya untuk tidak terlalu terbawa suasana, menjelaskan bahwa pos tersebut hanya bisa memblokir 3 serangan per hari. Selain itu, jika misi tidak diselesaikan dalam batas waktu, fungsi pemblokiran akan gagal. JN mendesak Leon untuk segera bergegas karena malam mulai turun dan para monster akan menjadi lebih berbahaya. Leon mengerti, tetapi mempertanyakan bagaimana caranya dia bisa menjual apapun jika tidak ada orang di sekitar. Tiba-tiba, Leon melihat 3 orang mendekat dengan cepat di kejauhan. Ia mendirikan pos tersebut dan mengajak mereka untuk melihat produk-produknya. Orang-orang itu terpesona oleh makanan yang dijual Leon. Menunjukkan keterampilannya sebagai penjual, Leon memberikan penawaran luar biasa. Hanya dengan 50 kristal, mereka bisa mengambil semuanya. Setelah mendengar ini, orang-orang itu tertawa terbahak-bahak, mengejek fakta bahwa Leon meminta uang. Mereka menyebutkan bahwa mereka sedang
dalam suasana hati yang baik, dan jika Leon segera pergi, mereka akan mengampuni nyawanya. Menyadari mereka tidak punya uang, Tito Leon mengambil kembali produknya. Hal ini membuat orang-orang tersebut kesal karena menganggap Leon tidak mengerti situasi, dan mereka memutuskan untuk melenyapkannya tanpa penundaan. Salah satu dari mereka melepaskan tembakan, tetapi serangan itu diblokir oleh perisai yang membuat peluru terpental, menyebabkan senjata meledak dan penembak pingsan. Dua orang lainnya terkejut, mengira Leon memiliki kekuatan super. Pria botak itu mengatakan ini mustahil karena dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Ia juga mengklaim bahwa Leon terlihat seperti orang bodoh. Orang-orang itu menuntut agar Leon menjelaskan trik apa yang dia gunakan. Sambil menunjukkan rasa percaya diri, Tito Leon memperingatkan mereka untuk merendahkan nada bicara karena mereka sedang berbicara kepada orang pilihan yang akan menyelamatkan dunia. Namun, karena ia murah hati, ia akan memaafkan mereka asalkan mereka menghabiskan 50 kristal untuk membeli produknya. Tentu saja, orang-orang itu tidak percaya padanya dan menjadi lebih marah, menganggap Leon memperlakukan mereka seperti orang bodoh. Dengan murka, mereka memutuskan untuk menghabisi Leon. Namun, segera setelah salah satu dari mereka mencoba menyerangnya, perisai aktif kembali, memblokir serangan dan mematahkan semua jari tangan si penyerang. Pria yang tadi pingsan terbangun, dan bersama pria botak itu, mereka berteriak pada rekan mereka yang lain untuk melenyapkan Leon. Tito Leon tahu jika pria itu menyerang dengan kekuatan penuh, situasi akan menjadi sangat rumit karena 3 blokade sudah digunakan. Mencoba bertindak tangguh, Leon mendapati dirinya dalam masalah. Pria berambut pirang yang diliputi ketakutan melarikan diri karena tidak ingin bertemu St. Peter. Rekan-rekannya mengejarnya. Leon menyadari ia lolos dari lubang jarum. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa orang-orang itu meninggalkan sebuah tas. Saat ia hendak membukanya, ia menyadari ada sesuatu di dalamnya yang bergerak dan curiga mungkin itu adalah hewan. Ia dengan hati-hati membuka tas tersebut dan yang mengejutkan, seorang gadis cantik keluar. Tito Leon terpesona oleh kecantikannya, tetapi saat gadis itu menyadari keberadaannya, ia dengan ganas menyerangnya. Sungguh mengejutkan, gadis itu adalah zombie. Putus asa, Leon mulai berlari secepat mungkin, tetapi dia sangat cepat. Ia mulai melemparkan benda-benda ke arahnya dalam upaya untuk menangkisnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Tepat saat ia mengira ini adalah akhirnya baginya, zombie itu berhenti, terpesona oleh potongan gurita kering yang ia lempar. Leon menyadari dia lapar. Mencoba menenangkannya, ia memberinya lebih banyak makanan. Sayangnya baginya, gurita itu habis, jadi ia memberinya keripik kentang. Yang mengejutkan, dia menyukainya juga. Secara perlahan, ia mendekati tebing yang dipenuhi lava. Begitu cukup dekat, Leon melemparkan kantong keripik jauh-jauh ke arah lava. Zombie yang lapar itu berlari mengejar kantong tersebut, berusaha meraihnya. Leon merasa bersalah tentang hal ini, tetapi tahu dia tidak punya pilihan antara dia atau zombie itu. Sembari memulihkan diri dari rasa takut, ia memperhatikan belati berkualitas tinggi di tanah yang ditinggalkan oleh orang-orang itu. Saat mengambilnya, ia melihat belati itu beremblem Legion Petir. Ia terkejut karena tahu ini adalah kelompok yang sangat berbahaya yang dipimpin oleh individu yang kuat dan terbangun. Leon mengerti jika mereka menangkapnya, dia akan berada dalam masalah besar. Ia dengan cepat mulai mengumpulkan barang-barangnya untuk pergi, tetapi ia menyadari bahwa di dalam tas tempat zombie itu berada, ada kantong penuh kristal. Leon sangat gembira karena ini lebih dari cukup untuk menyelesaikan misi. JN, bagaimanapun, memperingatkannya dengan mengatakan bahwa karena kristal-kristal itu ditemukan dan tidak diperoleh melalui penjualan, mereka tidak bisa dihitung sebagai pendapatan untuk stasiun jalanan. Leon memprotes, JN berargumen bahwa zombie itu telah makan di stasiun dan kristal itu ada di tasnya, jadi harusnya dihitung. JN mengakui dia memiliki sedikit argumen yang masuk akal, tetapi bersikeras bahwa aturan tidak mengizinkannya. Frustrasi, Leon mengamuk, mengatakan bahwa monster juga harus dihitung sebagai pelanggan jika ia ingin sukses dalam bisnis. Tanpa pilihan lain, JN akhirnya menyerah. Dengan misi selesai, stasiun jalanan naik level, berubah menjadi gerobak makanan. Saat Leon mendekati gerobak baru tersebut, ia melihat ada produk baru dan penasaran bertanya pada JN, apa yang terjadi dengan kendaraan dan senjata. JN menjelaskan bahwa itu adalah stasiun makanan, bukan gudang senjata, dan bahwa ia bisa menggunakan poin yang diperoleh untuk membeli produk atau meningkatkan atributnya. Leon tahu ini buruk karena stasiun hanya bisa melindunginya 3 kali sehari, dan dia tidak bisa terus bersembunyi sepanjang waktu. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kemampuan perlindungan dirinya. Ia meminta JN untuk menggunakan poin guna meningkatkan atributnya. JN setuju dan meningkatkan kekuatannya, tetapi Leon kecewa karena tidak melihat perbedaan instan. JN kemudian menginformasikan bahwa misi berikutnya adalah mendapatkan 100 kristal dalam penjualan dan mempekerjakan seorang pelayan dalam waktu 24 jam. Leon murka, berpikir waktunya terlalu singkat. Selain itu, di mana dia akan mencari karyawan? Saat itu, selebaran jatuh ke wajahnya, dan saat ia mengambilnya, ia menyadari itu berasal dari kafe di dekat universitas. Ia bertanya-tanya apakah dia masih hidup, dan termotivasi oleh kemungkinan bekerja dengan sosok secantik itu, ia memutuskan untuk mencarinya. Di sisi lain, kita melihat bahwa zombie waifu masih hidup dan mencari sang protagonis kemana-mana. Keesokan paginya, kita melihat Leon akhirnya tiba di kafe. Begitu ia membuka pintu, ia bertemu dengan sekelompok zombie. Ketakutan, ia mulai berlari, dan tentu saja makhluk-makhluk itu mengejarnya. Salah satu dari mereka hampir menangkapnya, tetapi untungnya gerobak menyelamatkannya. Murka, Leon mengutuk nenek moyangnya karena sekarang hanya tersisa 2 blokade pertahanan. Zombie yang masih hidup mulai merangkak dengan keempat anggota tubuhnya, dan dengan ganas menyerang Leon. Merasakan bahaya dan gugup, ia mendaratkan pukulan kuat yang melemparkannya ke mesin penjual otomatis. Karena benturan yang keras, zombie itu jatuh menimpa zombie lain
dalam prosesnya. Terkejut, Leon menyadari bahwa peningkatan kekuatannya sangat mengesankan. JN kemudian menginformasikan bahwa dengan mengalahkan zombie pertamanya, ia mendapatkan jas hujan sekali pakai. Saat Leon melihatnya, ia merasa kecewa. JN mencegahnya untuk meremehkan barang tersebut, menjelaskan bahwa itu adalah teknologi canggih. Jas hujan itu tidak hanya menghalangi air tetapi juga mengisolasi panas dan melindungi dari zat berbahaya seperti radiasi. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Tiba-tiba, Leon melihat gerombolan besar zombie di kejauhan. Ia menyadari bahwa suara dari mesin penjual otomatis menarik mereka dan mengerti ia berada di gang buntu. Tepat saat ia pikir itu adalah akhirnya, gadis dari kafe memanggilnya dari jauh. Tanpa berpikir dua kali, Leon berlari ke arahnya, nyaris meloloskan diri dari gerombolan besar itu. Begitu aman, Leon berterima kasih kepada gadis itu dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia tahu dia adalah orang baik. Bingung, dia bertanya apakah dia mengenalnya. Leon menjawab tentu saja, bahwa dia adalah mahasiswa universitas yang dulu sering mengunjungi kafenya. Menyadari dia adalah salah satu pelanggan berharganya, gadis itu menjadi berseri-seri. Tanpa ragu, ia memperkenalkan diri sebagai Kanan, dan Leon pun memperkenalkan diri juga. Tiba-tiba, suara dari belakang menarik perhatian Leon, dan ia melihat pintu misterius. Saat ia mendekat untuk membukanya, Kanan berteriak bahwa dia melihat beberapa tikus, dan ketakutan memintanya untuk menyingkirkan mereka. Di sisi lain dari ruangan misterius tersebut, seseorang sedang bersembunyi. Kembali ke Leon, kita melihatnya memegang Kanan dengan erat karena dia hampir jatuh ke tanah. Khawatir, dia bertanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia telah terjebak di tempat itu selama berhari-hari dan belum makan apapun, jadi dia sangat lemah. Leon memberitahunya untuk tidak khawatir dan menunggu sebentar sementara dia menyiapkan makanan lezat untuknya. Saat ia mengambil produk, Kanan memasang ekspresi serius dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa semua makanan itu akan menjadi miliknya. Dia terkejut melihat jumlah makanan yang banyak dan menjadi euforia, berpikir dia telah menemukan mangsa besar. Namun, saat meraih sebutir telur, dia menyadari telur itu menghilang secara misterius. Bingung, karena segera mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mencuri dari Leon. Kesal, dia berpikir apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pertama, dia berencana untuk melenyapkan orang bodoh itu, tetapi saat dia pergi untuk mengambil belatinya, dia menyadari belati itu juga telah menghilang. Pada saat itu, Leon menanyainya sambil memegang belati tersebut, apakah kau mencari ini? Kanan tidak terkejut melihatnya membawa senjata itu. Dia menyadari dia mengambilnya saat dia berpura-pura jatuh. Penasaran, Tito Leon bertanya apakah dia bisa menggunakan belati itu, menjelaskan bahwa dia tidak punya yang lain untuk memotong bahan-bahannya. Kanan mencoba untuk tidak menimbulkan kecurigaan, mengatakan tidak apa-apa dan memintanya untuk tidak salah paham. Dia membenarkan bahwa sebagai gadis yang lemah, dia butuh sesuatu untuk melindungi diri dan bahwa dia bisa mengembalikannya segera setelah dia selesai. Leon yang sudah selesai menjawab tentu saja dan berjanji untuk mengembalikan belatinya, tetapi dia memintanya untuk berhati-hati karena belati itu sangat tajam. Namun, karena sekarang dengan belati di tangan, menjalankan rencananya dan mengatakan bahwa Leon akan mati karena terlalu naif. Namun, sial baginya, serangannya diblokir oleh gerobak. Terkejut, Kanan menyadari dia memiliki semacam kekuatan super. Dia menenangkan diri dengan serius dan menyiapkan salah satu tendangan apinya yang kuat. Leon, meskipun dia tampak seperti orang bodoh dan tidak percaya pada siapapun, selalu waspada. Ia dengan cepat menetralkannya menggunakan semprotan merica seperti anjing penjaga yang baik. Ia mulai menaburkan garam padanya sambil berteriak pada yang lain untuk keluar dari ruangan. Jika tidak, dia mengancam akan menghabisi mereka. Tiba-tiba, dua anak kecil keluar dari ruangan, berteriak padanya untuk melepaskan bos mereka dan mengklaim mereka tidak takut padanya. Berjanji untuk mengalahkannya karena menyakitinya. Jelas, hasilnya adalah bencana total. Leon berkomentar bahwa jika tidak ada yang mendidik mereka, mereka akan menjadi penjahat saat besar nanti. Kanan sebisa mungkin bangkit dan berteriak padanya untuk tidak menyakiti anak-anak itu, mengatakan jika dia ingin menyerang seseorang, dia harus langsung menyerangnya. Tito Leon setuju dan tanpa penundaan melemparkan anak-anak kecil itu ke arahnya. 3 menit kemudian, kita melihat dia telah mengikat ketiganya dan berkomentar bahwa sepertinya banyak orang telah jatuh ke dalam perangkapnya. Kanan dengan percaya diri mengatakan dia tidak pernah gagal sebelumnya, tetapi penasaran bertanya bagaimana dia menyadari trik tersebut. Leon menjawab hanya orang bodoh yang akan jatuh ke dalam perangkap yang begitu jelas. Ia menjelaskan bahwa sejak ia tiba, ia memperhatikan beberapa paket dan kaleng kosong di lantai meskipun dia mengaku tidak makan selama 5 hari. Selain itu, ada noda darah segar tetapi dia tidak memiliki luka yang terlihat. Sudah jelas mereka telah menyerang orang lain. Seorang anak laki-laki bernama Kanget berteriak bahwa orang-orang itu pantas mendapatkannya karena mencoba memanfaatkan bos mereka. Di sisi lain, seorang gadis bernama Yuna menyebutkan bahwa mereka tidak pernah menyakiti orang baik, hanya orang jahat seperti Leon. Hal ini membuat sang protagonis merasa tidak enak karena ia tidak menganggap dirinya orang jahat. Kanan berkomentar bahwa di masa kiamat, sulit untuk menyalahkan siapapun karena mencoba bertahan hidup. Tito Leon setuju, tetapi mengatakan bahwa sekarang mereka ada di tangannya, dia juga tidak bisa disalahkan atas apa yang akan dia lakukan kepada mereka. Ia mengancam dengan mengatakan sudah lama sekali sejak ia memakan daging segar. Kedua anak kecil itu mulai menangis karena percaya mereka akan dilahap. Jelas, itu adalah kebohongan. Leon hanya ingin menakuti mereka. Kanan memintanya untuk melepaskan mereka, mengatakan dia bisa memakan dirinya sebagai ganti mereka. Kang dan Yuna menolak untuk meninggalkannya, mengatakan dia harus memakan mereka dan membebaskan bos mereka. Menyaksikan kesetiaan seperti itu, Tito Leon mulai merasa sedikit tidak enak. Tiba-tiba Yuna mulai batuk. Kanan memohon pada Leon untuk melepaskannya, menjelaskan bahwa dia terluka dan ikatan tali itu membuatnya sulit bernapas. Leon berteriak, bertanya apakah dia pikir dia bodoh, mencurigai bahwa segera setelah dia melepaskannya, dia akan mencoba menyerangnya. Dia terkejut
terkesan dengan bakat akting gadis itu. Meski begitu, anak-anak kecil itu bersikeras mereka tidak berbohong dan memohon padanya untuk segera membebaskannya atau Yuna mungkin mati. Masih ragu, Tito Leon meminta JN untuk menilai gadis itu. JN setuju dan setelah selesai, menginformasikan bahwa anak itu mengalami infeksi parah dan jika tidak segera dirawat, dia paling lama memiliki waktu 3 hari untuk hidup. Tiba-tiba Yuna mulai terengah-engah. Tanpa penundaan, Leon membebaskan mereka dan melihat gadis itu jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian, kita melihat mereka telah mengganti perbannya. Tito Leon murka karena seseorang telah menyakitinya, bertanya-tanya monster macam apa yang akan mencelakai seorang anak. Kanan menjelaskan bahwa itu adalah legiun petir dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Dia melaporkan bahwa saat menyadari sesuatu yang aneh terjadi di luar, dia segera menutup kedai kopinya meskipun ada pelanggan di dalam. Berjam-jam kemudian, mereka mengetahui tentang wabah zombie sementara pemerintah meminta semua orang untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Pada awalnya, mereka patuh dan semuanya tampak baik-baik saja, tetapi begitu makanan mulai habis, sifat asli kemanusiaan terungkap, di mana seorang pria mencuri makanan dari Yuna kecil dengan alasan dia masih kecil dan hanya diberi sedikit makanan. Dia memberitahu ibunya yang bernama Laura bahwa dia tidak peduli apakah dia setuju atau tidak. Kanga melihat ini, menggigit pria itu agar dia mengembalikan makanan itu pada adik perempuannya. Jelas, itu tidak berhasil dan hanya membuat marah pria yang hendak memberinya pelajaran. Namun, Yuna menyadari apa yang terjadi, menendangnya hingga jatuh, menggendong Kanga, dan berteriak kepada semua orang bahwa ada cukup makanan, mempertanyakan mengapa mereka harus mengambilnya dari orang lain. Pria marah itu berteriak bahwa sepotong roti sederhana bukanlah makanan. Kanan menjawab bahwa dia tidak peduli jika dia kelaparan dan sejauh yang dia tahu, dia tidak berhutang apapun padanya, menambahkan bahwa jika dia tidak suka, dia bisa pergi dan mencari makanan sendiri. Tetapi karena pengecut, dia takut untuk pergi dan menghadapi zombie. Hal ini tentu saja hanya membuat pria itu lebih kesal. Tiba-tiba, seorang wanita tua dan sepasang kekasih memintanya untuk memberi mereka lebih banyak makanan, berjanji untuk membayar 2 kali lipat saat semuanya berakhir. Dia menyebutkan bahwa itu adalah kafe, bukan toko, jadi tidak ada apapun yang disimpan. Seorang gadis berteriak bahwa dia berbohong dan menuntut agar dia membuka ruangan itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Yuna mengatakan hanya ada pakaian, tetapi mereka tidak percaya padanya dan menuntut dia membuka pintu karena mereka telah melihat dia selalu menguncinya. Yuna meminta semua orang untuk tenang, mengingatkan mereka bahwa bos telah sangat baik kepada mereka, tetapi mereka tidak peduli dan mencengkeramnya dengan erat. Sementara itu, pria itu memaksa masuk ke dalam ruangan dan saat akhirnya dia berhasil membukanya, dia menemukan sekumpulan gaun. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak toko dan beberapa pria turun darinya, memperkenalkan diri sebagai legiun petir dan berteriak kepada semua orang bahwa jika mereka tidak segera menyerahkan makanan, mereka akan melenyapkan mereka. Pemimpin mereka, Rod, memberitahu mereka bahwa wanita itu tahu di mana makanannya. Saat melihat banyak gadis cantik, mereka berencana untuk membawa mereka. Kanan dan Yuna berlari bersama anak-anak. Di sisi lain, terungkap bahwa pacar wanita itu telah mengkhianati mereka untuk tetap hidup. Salah satu pria mengejar Kanan, tetapi dia dengan cepat menangkisnya dengan belatinya. Murka, dia hendak membunuhnya, tetapi tanpa ragu Yuna kecil yang melihat kakak perempuannya dalam bahaya turun tangan dan tertembak sendiri. Semua orang terkejut dengan ini. Sementara itu, pemimpin tikus itu memarahi bawahannya, mengatakan suara itu akan menarik zombie sambil memerintahkan yang lain untuk melenyapkan semua orang dan mengambil perbekalan. Satu persatu, mereka mulai melenyapkan para penyintas, hanya menyisakan Yuna dan anak-anak. Saat mereka hendak membunuh mereka, Yuna melemparkan dirinya ke arah pria itu, mencegahnya menembak. Dia memohon pada Kanan untuk menjaga anak-anak. Kanan mengangguk, memeluk mereka erat, dan melarikan diri melalui jendela. Yuna tahu mereka akan mengikutinya, jadi dia mengambil granat dan beberapa detik kemudian meledakkan seluruh tempat itu. Kembali ke masa kini, Kanan jatuh dalam derai air mata, hancur karena tidak bisa melindungi Yuna. Gadis yang baru saja terbangun itu meminta bosnya untuk tidak menangis dan berkata bahwa jika dia mati, dia akan bersatu kembali dengan ibunya. Mereka memohon padanya untuk tidak mengatakan hal seperti itu. JN yang menyaksikan adegan itu berkomentar betapa sedihnya itu. Leon berteriak padanya untuk diam, mengingatkannya bahwa beberapa saat yang lalu dia hampir terbunuh. Meski begitu, ia menambahkan dia bukan monster, dan jika dia bisa membantu seorang anak, dia akan melakukannya. Penasaran, ia bertanya pada JN apakah ada obat yang bisa menyelamatkan. JN menjawab bahwa ada, tetapi itu memerlukan peningkatan level pos jalanan. Namun, ada opsi lain. Fungsi kedua dari pos makanan memungkinkan makanan yang disiapkan oleh pemilik untuk memiliki efek terapeutik. Efektivitasnya, bagaimanapun, bergantung pada tingkat keterampilan pemiliknya. Semakin baik masakan mereka, semakin baik hasilnya. Dengan pemikiran itu, Tito Leon masuk ke mode Master Chef. 3 menit kemudian, dia menyiapkan wafel lezat dan meminta Yuna untuk memakannya. Dia dengan tulus berterima kasih kepada kakak laki-lakinya. Begitu dia menggigitnya, dia bilang rasanya enak. Beberapa saat kemudian, dia memberitahu kakaknya dan sang bos bahwa dia sudah merasa jauh lebih baik. Kanan menyentuh dahinya dan terkejut menemukan demamnya telah turun. Mencurigai itu pasti karena hidangan tersebut. Bingung, dia bertanya makanan apa itu. Tito Leon mengatakan dia tidak bisa memberitahu. Meskipun Yuna jauh lebih baik, dia masih perlu makan lebih banyak untuk pulih sepenuhnya, dan wafel itu hanyalah hadiah. Lain kali dia perlu membayarnya. Yuna mengatakan tidak ada masalah, menawarkan semua makanan yang dia miliki. Tito Leon menjawab bahwa dia sudah memiliki banyak
banyak makanan, dan yang dia inginkan adalah dirimu. Anak-anak yang mendengar ini menolak dan berteriak bahwa dia pasti pria jahat. Leon mengetahui mereka telah salah paham, dengan serius mengklarifikasi bahwa yang dia inginkan adalah agar dia bekerja untuknya, dan meyakinkannya bahwa dia akan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Yuna dan anak-anak tahu itu adalah tawaran yang bagus, jadi mereka akhirnya setuju. Beberapa menit kemudian, dia menyerahkan kontrak kepadanya. Saat Tito Leon membacanya, dia menjadi kesal karena wanita bodoh itu menuntut liburan dan banyak hal lainnya. Dia berteriak dengan penuh amarah, bertanya apakah mereka pikir dia bodoh. Tiba-tiba, sekelompok individu memasuki tempat itu. Seorang pria bertopeng memberitahu rekan-rekannya bahwa indera penciumannya tidak pernah salah, dan aroma lezat itu berasal dari sana. Dia menyadari mereka ingin mengambil wafel milik adiknya, dan dia tidak akan membiarkannya. Leon pun menyadari hal itu dan berdiri di antara mereka. Pria itu mengancam apakah mereka ingin berkelahi, dan Tito Leon menjawab tidak, tetapi jika dia lapar, dia bisa membuatkan satu untuknya. Pria bernama Van meminta izin kepada bosnya, John, untuk mencobanya. Sang protagonis bertanya berapa harganya. Saya tahu itu tidak akan gratis. Tito Leon curiga orang-orang seperti ini punya banyak kristal saat melihat menu. John terkejut melihat harga satu wafel adalah 10 kristal. Tito Leon menyebutkan bahwa tidak mudah mencari nafkah di dunia kiamat dan ini adalah harga yang adil. John tahu dia benar dan memesan 10 wafel. Saat Tito Leon sedang menyiapkannya, seseorang mencengkeram lengan John dan memintanya untuk menunggu sebentar. Kita melihat orang itu gugup dan koordinator mereka tertawa karena masalah lama bosnya kambuh kembali. Setiap kali melihat wanita cantik, dia menjadi malu. Dia tahu dia membuat keputusan yang tepat mempekerjakan gadis itu tanpa penundaan lebih lanjut. Sang bos menaktifkan skill Master Chef miliknya dan 3 keripik jagung muncul. Kemudian, kita melihat kelompok itu terpesona saat mencicipi wafel yang lezat. Sebagai pria yang memegang janjinya, John membayar dan dengan penasaran bertanya apalagi yang mereka miliki. Tito Leon menyebutkan mereka punya segalanya. Ayam goreng, daging panggang, minuman ringan, dan banyak hal lainnya. Terpesona, John memesan 10 dari setiap jenis. Tito Leon meminta maaf, tetapi menjelaskan bahwa dia tidak memiliki cukup persediaan untuk pesanan sebesar itu. John berkata jangan khawatir, cukup beritahu apa yang dia butuhkan dan dia akan membawakannya. Tito Leon memberitahu bosnya bahwa sepertinya orang ini adalah sosok besar. Jika mereka bisa mendapatkan persediaan darinya, mereka tidak perlu mengambil risiko untuk mencarinya. Tito Leon tahu dia benar, tetapi tepat saat dia hendak berbicara, seorang anak laki-laki datang dan mengatakan bahwa Shaun dan yang lainnya baru saja kembali dan mereka terluka parah. Tito Leon terkejut saat menyadari mereka adalah orang-orang yang baru saja bertarung dengan John. Dengan penasaran, dia bertanya kepada anak buahnya siapa yang menyerang mereka. Mereka menyebutkan bahwa mereka tidak tahu, tapi itu adalah orang gila yang berteriak bahwa dia adalah yang terpilih. Mereka jelas tidak mempercayainya, tetapi ketika mereka menyerang, semacam penghalang memantulkan pukulan mereka. John terkejut karena dia belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, dia menyadari itu mirip dengan apa yang terjadi ketika dia menyerangmu. Melihat ke arahnya, dia menyadari bahwa memang dialah orangnya. Berusaha untuk melarikan diri, John yang marah menyatakan dia akan melenyapkannya dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kelompoknya. Legion petir. Mendengar ini, seseorang bertanya apakah dia bosnya, dan John menjawab ya, menambahkan bahwa jika mereka butuh sesuatu, mereka jangan ragu untuk bertanya. Tiba-tiba, anak-anak itu menyerangnya sambil berteriak bahwa anak buahnya melukai bos dan ibu mereka. John dengan mudah menghentikan mereka. Di sisi lain, Van mengatakan bahwa meskipun mereka pencuri, mereka tidak pernah menyakiti wanita atau anak-anak. Tito Leon tidak mempercayai hal ini dan dengan marah berteriak agar dia melepaskan anak-anak itu. Van melakukan seperti yang diminta, dan kita melihat Tito Leon mulai meluncurkan serangan simultan. Tito Leon dengan mudah menghindarinya. Saat Tito Leon melihat anak buahnya tetap tenang, dia berteriak meminta bantuan mereka, tetapi mereka menolak, mengatakan dia harus mengatasi masalah psikologisnya dengan wanita sendirian. Saat mereka bertarung, kita melihat semacam tentakel mengamati mereka dari langit-langit. Kembali ke protagonis kita melihatnya teringat bahwa dia hanya memiliki satu blok tersisa. Tidak ingin melarikan diri bersama Yesus, dia mempertimbangkan untuk kabur, tetapi tiba-tiba orang-orang itu mengenalinya, dan berteriak kepada bos mereka bahwa dialah orang yang melukai mereka. Mendengar ini, John menjadi murka dan dengan mudah membuat salah satu dari mereka terbang. Dengan marah, dia berteriak pada Tito Leon bahwa dia tidak hanya melukai saudara-saudaranya tetapi juga mencuri kristal mereka, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Anak buahnya berteriak bahwa bos mereka tidak takut padanya dan akan mengalahkannya. Sementara itu, Van mengatakan bahwa bos mereka adalah pria sejati, tidak seperti orang lain yang bahkan tidak bisa menatap mata wanita. Tito Leon berteriak pada mereka untuk diam karena mereka hanya membuatnya semakin marah. Kita kemudian melihat Tito Leon menghancurkan tanah dengan satu pukulan. Baik anak buahnya maupun kanan tahu bahwa pria itu adalah monster. Van mengatakan bosnya sangat kuat dan sekarang mereka tahu siapa yang telah mereka sakiti. Tito Leon tidak punya pilihan selain menghindari serangan. Mengetahui jika dia terkena satu pukulan saja, dia tamat. Namun, dia gagal menghindar tepat waktu dan tidak punya pilihan selain menangkis serangan itu sebisa mungkin. Tetap saja, satu pukulan itu membuatnya memuntahkan darah. John mengakui bahwa dia tangguh karena dia menahan salah satu pukulannya, tetapi dia tetap bukan lawannya. John menjadi serius dan melancarkan pukulan lain, membantingnya dengan keras ke dinding. Tito Leon tahu bahwa jika terus begini, dia akan mati. Satu-satunya kesempatan bertahan hidup adalah mencapai gerobak. Semakin kuat pukulannya, semakin besar efek pantulannya. Sementara itu, sesuatu dengan ganas meluncur ke arahnya, melewati di antara kakinya, dan seperti anjing menarik celananya untuk mengulur waktu. Semua orang yang menonton kejadian itu meledak dalam tawa. Ini tentu saja
tidak menyenangkan bagi Tito Leon, yang ingin menghancurkan si bodoh itu karena penghinaan tersebut. Di sisi lain, seseorang memanfaatkan keadaan di mana semua orang sedang teralihkan untuk membuat pria besar itu melepaskan bosnya. Dengan cepat dia meraih belati mereka dan hendak melenyapkan Tito Leon karena berkat dia, mereka tidak lagi memiliki ibu mereka. Ya, mereka tidak akan membiarkan bos mereka terluka. Tanpa pilihan lain, mereka melepaskan tembakan. Tito Leon menyadari hal ini, melempar gerobaknya karena jika tidak, bocah itu akan mati. Dia nyaris berhasil menyelamatkan Ga, tapi karena itu dia tahu dia akan mendapat masalah, dan itu adalah akibat dari mencoba menjadi pahlawan. Tiba-tiba, ledakan kuat terjadi dan dari dalamnya muncul Fus Abide bernama Setway, yang dengan pukulan kuat membuat AM terbang ke udara. Semua orang tercengang, bertanya-tanya dari mana wanita itu berasal. John berteriak bahwa dia adalah zombie. Mereka telah menangkap yang lainnya. Saat mendengar dia adalah monster, mereka mulai menembak, tapi tidak ada gunanya. Poro menghindari semuanya dengan mudah. Tito Leon menyadari orang-orang gila ini mungkin merusak gerobaknya dan sekali lagi nyaris menyelamatkannya. Kemudian, dia meluncurkan misil. Zetway melihat bahwa Tito Leon melindungi gerobak, melakukan hal yang sama dan nyaris menghindari misil itu, menyebabkannya meledak di tempat lain. Yang lain terus menembak seolah tidak ada hari esok sementara anak-anak itu menghindari peluru sebisa mereka. Zetway menyadari niat bermusuhan terhadap Leon dan bergegas ke arahnya. Kelompok sisanya bertanya-tanya mengapa benda itu hanya mengikutinya. Tiba-tiba, mereka melihat ratusan tentakel turun. Isu membiarkan dirinya ditangkap, terbanting keras ke dinding lubang yang disebabkan oleh ledakan misil. Dari sana muncul mutan yang muncul di awal. Itulah mengapa mereka mengincar Tito Leon. Jiwoo berteriak kepada sekutunya untuk melepaskan tembakan karena makhluk itu bermutasi. Mereka patuh, tetapi melawan makhluk itu sulit. Sementara itu, anak-anak mendekati Zetway. Leon menyadari dia mencoba menyelamatkannya dan bertanya-tanya mengapa. Tiba-tiba, dia menyerahkan kantong keripik yang tadi dia lempar. Leon merasa jijik dengan dirinya sendiri karena telah mencoba melenyapkannya, tetapi dia malah menyelamatkannya. Dia bertanya pada Jan apakah dia benar-benar seorang zombie karena dia tampak mengerti dirinya. Jan menganalisis dan mengonfirmasi bahwa memang benar, tetapi menjelaskan bahwa dia tampaknya berevolusi karena fungsi otak khusus. IQ-nya setara dengan anak berusia 5 tahun. Sementara itu, anak-anak sedih melihatnya menderita dan tidak ingin dia mati karena dia adalah zombie yang baik. Kay menjelaskan bahwa akan sulit baginya untuk bertahan hidup karena tulang punggungnya patah. Tito Leon tahu dia tidak bisa membiarkannya mati karena dia menyelamatkannya dan dia ingin membalas budinya. Masalahnya adalah karena dia zombie, obat biasa tidak akan mempan padanya. Namun, jika dia mengalahkan mutan itu, dia bisa mendapatkan kristal level 2 dan mungkin itu bisa membantu menemukan obatnya. Sementara itu, anak buah Dion terus menembaki makhluk itu tetapi menyadari itu tidak membuat perbedaan. John berteriak pada rekan-rekannya untuk mundur dan meluncurkan misil. Namun, nasib buruk, misil itu tidak meledak karena mutan menangkapnya dengan mulutnya. Kesal, mutan itu mulai menyerang mereka, menyebabkan cedera fatal. Seolah itu belum cukup, ia menyemprotkan cairan korosif yang menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Titon menyadari situasi itu seperti alfa jantan sejati, meraih batu besar dan menyuruh anak-anak untuk bersembunyi. Mutan yang menyadari hal ini mencoba membuatnya menjatuhkan batu itu. Bagaimanapun, tidak menyerah, tetapi tiba-tiba sepotong batu pecah dan mutan menangkap salah satu anak buahnya. Al tidak membiarkan ini terjadi dan dengan ganas maju melawan binatang itu, mencoba membebaskan sekutunya tetapi gagal karena tentakelnya licin. Tiba-tiba, protagonis kita muncul mengenakan jas hujan dan maju ke arah binatang itu. Makhluk itu menyadari dan menyemprotkan cairan korosif ke arahnya, tetapi sia-sia karena dia tidak terpengaruh. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu percaya bahwa dialah yang terpilih. Saat dia cukup dekat dengan mulut makhluk itu, dia dengan paksa mendorong misil masuk, menyebabkan ledakan. Tito Leon tahu itu epik dan terkesan dengan jas hujan yang bahkan melindungi dari ledakan. Bertanya pada John apakah mungkin ada lagi. John menjelaskan bahwa hadiahnya acak tapi semuanya sangat bagus. Leon mengerti, dengan cepat mengambil kristal level 2, dan setelah mengalahkan mutan itu, menerima permen penyembuh dan buku resep. John menjelaskan bahwa ini sangat bagus karena di dunia kiamat, baik tumbuhan maupun monster bisa dimakan dan menggunakannya sebagai bahan akan menghasilkan makanan yang lebih baik daripada yang biasa. Tito Leon dengan cepat menyimpan semuanya, mengetahui itu akan berguna di masa depan, dan memberikan permen penyembuh kepada Zetway. Begitu dia memakannya, dia merasa jauh lebih baik, membuat anak-anak berseri-seri. Namun, Zetway masih lapar, yang, tanpa pilihan lain, memberinya lebih banyak kentang goreng karena dia terus meminta makanan lagi. Mereka yang mengamati tahu dia adalah pria yang sangat dapat diandalkan. Di sisi lain, Ka meminta Yuna untuk menjauh darinya karena dia mungkin menggigitnya. Simu menyadari ada makanan di wajahnya dan menjilatnya seperti anak anjing. Dia juga mulai mengikuti Kay yang malu-malu, lari seolah tidak ada hari esok. Jonah kecil tertawa karena kakaknya sudah sembuh. Melihat Kuro bersama zombie itu, meminta Tito Leon untuk segera menyembuhkan anak buahnya, karena luka mereka sangat serius dan mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Leon berteriak bertanya apakah dia memberinya perintah dan mengingatkannya bahwa dia bukan bawahannya. Kemudian meminta maaf dan menyebutkan bahwa jika Leon menyembuhkan anak buahnya, dia akan diberi imbalan. Tito Leon tentu saja menerima, tetapi tiba-tiba Kay menepisnya dan berteriak pada John bahwa
mereka tidak akan membantu mereka karena berkat dia, ibu anak-anak itu meninggal. John mengulangi bahwa itu bukan mereka karena mereka tidak menyakiti wanita dan anak-anak, dan jika itu terjadi, mungkin orang yang dimaksud bukanlah orang baik. Kang dan Yuna berteriak pada mereka untuk diam, menyatakan bahwa ibu mereka sangat baik. Tito Leon kemudian menyebutkan bahwa John mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan kepada Kang bahwa ada sesuatu yang jatuh dari sakunya. Melihatnya, dia melihat simbol dari orang-orang yang menyerang mereka dan meminta untuk memeriksa belati itu. Di sana ada lambang Legiun Petir. Seperti yang bisa mereka lihat, itu benar-benar berbeda. Jadi orang-orang yang menyerang mereka pasti menyamar sebagai Legiun Petir. John setuju dan sekarang mengerti mengapa mereka diserang. Kang dan Yuna merasa sedih karena mereka tidak tahu siapa pelakunya atau bagaimana membalas dendam. Kay mengatakan mereka tidak akan melakukannya karena ibu mereka ingin mereka tetap hidup. Mereka saling memandang dan tahu dia benar. Di sisi lain, Fu menjadi murka karena orang-orang bodoh itu menyamar sebagai mereka dan berjanji untuk menghancurkan mereka. Karena cedera parahnya, dia memuntahkan darah. John memberitahu Leon bahwa semuanya sekarang jelas dan memintanya untuk tolong menyelamatkan saudara-saudaranya, membayar segera agar mereka disembuhkan. Leon menerima, tetapi saat mulai menyiapkan makanan, dia menyadari bahwa beberapa bahan sudah busuk. Dia tahu bahwa jika dia menolak sekarang, dia akan menjadi debu. Namun, dia ingat bahwa dia memiliki buku resep baru. Dia mencari hidangan dengan bahan-bahan yang dia miliki dan menemukan resep untuk gurita. Dia mengaktifkan mode Master Chef miliknya dan menyiapkan hidangan lezat. Anak buahnya menolak memakannya karena itu terbuat dari monster. Namun, Fu mencium aroma lezat itu dan memutuskan jika dia akan mati. Setidaknya dia akan mati dengan perut kenyang. Tanpa ragu, dia menggigitnya dan memberitahu rekan-rekannya bahwa itu lezat. Melihat betapa enak rasanya, mereka juga mencobanya dan takjub. Bukan hanya rasanya yang luar biasa, tetapi semua luka mereka sembuh dan sekarang mereka penuh energi. Dengan semua orang rukun, Langa mengambil kesempatan untuk menegosiasikan persediaan dengan John. Rekan-rekannya memberitahu bos untuk tidak menerima karena berkat dia mereka terluka. Tito Leon yang lelah berteriak pada mereka untuk diam dan menyerang mereka karena mereka ingin merampoknya. Mereka mengakui bahwa dia benar, tetapi menjelaskan bahwa profesi mereka adalah pencuri dan tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu lewat. Leon kemudian bertanya mengapa mereka menangkap gadis itu jika mereka seharusnya tidak menyerang wanita, dan meskipun dia zombie, dia tetap seorang gadis. Mereka menjawab bahwa mereka melakukannya karena bos mereka. Fan yang malu berteriak bertanya apa yang mereka bicarakan. Mereka menjelaskan bahwa mereka tahu dia takut pada wanita, jadi mereka menangkap zombie itu untuk membantunya mengatasi ketakutannya, berjanji bahwa mereka hanya memiliki niat baik. Jewu berteriak pada mereka untuk diam, mengatakan mereka membuatnya terlihat seperti seorang pria mesum, dan menghajar mereka. Tiba-tiba, JN menyebutkan kepada Ian bahwa mereka perlu mempekerjakan seorang pelayan untuk menyelesaikan misi. Dia menjelaskan bahwa tanda tangan keduanya diperlukan untuk menyelesaikan prosesnya, dan orang tersebut juga harus mengenakan seragam eksklusif. Tito Leon, seperti anjing penurut, mulai membayangkan bagaimana rupa Keon dalam seragam itu. JN melihat dia teralihkan, memintanya untuk menanggapi sistem dengan serius dan menyerahkan seragam itu. Lon mulai berdoa karena itu sesuatu yang sederhana dan tanpa ragu dia menyerahkan pakaian itu kepada yang lain. Kanan dengan cepat mulai membuka pakaian untuk memakainya. Sementara Titolan menyadari hal ini, memintanya untuk melakukannya di tempat lain karena banyak orang yang menonton, tetapi dia tidak peduli. John, yang tidak bisa menahan diri lagi, pingsan dan seolah itu belum cukup, mulai berdarah dari hidungnya. Tito Leon meminta Keon untuk memperhatikan, tetapi tiba-tiba sepotong adonan jatuh di atasnya. Dia bingung bertanya dari mana asalnya, dan ketika dia melihat kanan, dia sangat terkejut melihat bahwa dia adalah seorang pria. Tito Leon mengutuk leluhurnya. Kanan, menyadari diamnya, menyebutkan bahwa dia tidak pernah mengatakan dia seorang wanita. Tito setuju, tetapi berargumen bahwa dengan berpakaian seperti itu, siapapun bisa salah paham. Ken menyebutkan bahwa itu hanya hobi pribadi. Tito Leon dengan berlinang air mata menyadari bahwa seolah ini belum cukup waktu untuk menandatangani kontrak hampir habis. Jika dia tidak melakukannya sekarang, dia tidak akan mendapatkan hadiah misi. Dia meminta Keon untuk menandatangani, tetapi dalam hati dia mengutuk leluhurnya karena nasib buruknya, sementara pahlawan lain dikelilingi oleh wanita cantik di kelompok mereka, sedangkan dia memiliki seorang pria yang berpakaian seperti wanita dan dua anak. Saat dia hendak menandatangani, kanan Zetue muncul dan menyambar kontrak itu dari tangannya. Tito Leon mencoba mengambilnya kembali karena tidak banyak waktu tersisa, tetapi Zetue tidak melepaskan dokumen itu. Ketika dia akhirnya melakukannya, terungkap bahwa ada bekas gigitan di atasnya, dan karena ini, kontrak tersebut divalidasi, menjadikan KH asisten baru dari seorang penjual makanan jalanan, yang seharusnya, meskipun sekarang memiliki gadis cantik, dia juga tidak ingin zombie di sekitarnya. Setelah beberapa lama, Kian kesal karena Tito sedih memilikinya di kelompok, tetapi pada saat yang sama dia bahkan tidak menginginkan zombie. Tito menyebutkan bahwa sebenarnya dia tidak menginginkan siapapun di sana. Penasaran, Kanan bertanya apa yang akan mereka lakukan karena tidak ada orang lain yang bisa tinggal di tempat itu. Kanan menyebutkan bahwa John akan membawa mereka ke markasnya dan mengatakan ada dokter yang bisa mengobati Juna. Tito Leon terhibur karena meskipun mereka pencuri, mereka bukan lagi sekadar orang dan anak-anak akan aman bersama mereka. Tiba-tiba, Juna menyebutkan bahwa kakak zombienya telah menjatuhkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Tito Leon. Dia menyadari itu adalah lencana karyawan dan menemukan namanya. John kemudian memberinya alamat markasnya jika dia butuh sesuatu. Tito terkejut menyadari itu
adalah penjara Kingan, yang dia tahu sebagai tempat yang dijaga ketat dan ideal untuk membangun kembali hidup mereka. Kanan yang mendengar ini berkomentar bahwa bosnya sangat cerdas dan menyukai pria seperti itu. Tito masih terkejut dengan situasi itu, merenungkan segalanya, tetapi tiba-tiba dia ingat bahwa kunci belum diaktifkan. Dia menyebutkan kepada JN bahwa sepertinya produk itu rusak dan meminta penggantian. JN menghentikannya, memintanya untuk menunggu sebentar karena dia akan mengirim permintaan ke atasan. Beberapa detik kemudian, JN memberitahunya bahwa permintaan itu ditolak dan bahwa fungsi penguncian bekerja, tetapi belum diaktifkan karena sekarang adalah karyawannya dan sistem tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dia timbulkan. Mendengar ini, Tito Leon menjadi murka, berpikir bahwa jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menerima canan meskipun dia adalah seorang pria. Namun, apa yang sudah terjadi, terjadilah. Dia bertanya-tanya bagaimana caranya dia akan memperbaiki situasi itu. JN melihat dia berdoa, memberitahunya bahwa dia hanya 100 poin lagi untuk naik level dan bisa memecahkan masalahnya. Misi itu terdiri dari mengumpulkan 500 kg daging. Tito Leon tahu itu akan sangat sulit karena itu terlalu banyak daging, tetapi tiba-tiba dia ingat ada peternakan ayam di dekatnya. Peraneh, dia menyelidiki di buku masak seperti apa ayam hutan itu dan mencatat bahwa secara fisik mereka identik dengan yang normal tetapi lebih besar dan jelas dengan lebih banyak daging. Selain itu, mereka adalah makhluk yang paling lemah dalam hal kekuatan serangan. 3 keripik jagung kemudian, dia sudah ada di sana, tetapi situasinya rumit karena ada banyak di sekitar. Ketika dia memberitahu Setway bahwa dia akan menjadi umpan sementara dia mengalahkan mereka, dia mengangguk dan tanpa basa-basi dia melempar papan untuk mengalihkan perhatian ayam-ayam itu. Tapi yang mengejutkan, mereka tidak lari mengejar papan itu. Mereka pikir mereka sedang bermain. Leon menyadari ini, mengutuk leluhurnya karena cukup bodoh untuk mempercayainya, mengetahui dia memiliki usia mental seorang anak-anak. Karena ini, ayam-ayam itu menyadari kehadirannya dan, karena lapar, mulai mengejarnya. Leon berlari seolah tidak ada hari esok, mengetahui bahwa jika salah satu benda itu mencakar atau mematuknya, itu akan menjadi game over karena paruh mereka sangat tajam. Saat dia melarikan diri, dia melihat pagar di kejauhan dan di bawahnya ada lubang, sempurna untuk melarikan diri dari benda-benda itu. Dia memasang kecepatan turbo dan nyaris berhasil melarikan diri dari ayam hutan. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang berlendir di tangannya. Saat dia melihat ke tanah, dia terkejut menemukan itu adalah telur. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah tersandung ke sarang induk ayam, dan memang dia benar karena induk ayam muncul di depannya. Dia sangat besar dan marah. Dia mulai menyerangnya karena memecahkan telurnya. Tanpa pilihan lain, Leon lari menyelamatkan hidupnya. Lagi, tiba-tiba, dia menyadari induk ayam itu mengincar temannya di bawah sana. Dia panik karena itu belum digunakan dan tidak mungkin dia membiarkannya terluka. Kita melihat dia melakukan leg lock pada makhluk itu, menyebabkannya kehilangan kesadaran sejenak, tetapi akibatnya mode berserkernya aktif. Dengan marah, ia mengirimnya terbang. Beruntung, Liam mendarat di punggung induk ayam itu. Menyadari ini, induk ayam itu mengamuk, mengguncang dengan liar agar dia jatuh. Leon tahu bahwa jika dia melepaskan pegangan, dia tamat, jadi dia memegang erat-erat. Di adegan lain, kita melihat truk militer di mana mereka memberitahu kapten bernama Wang bahwa tim pertama, kedua, dan ketiga sudah kembali dengan tangan hampa. Anak buahnya, mendengar ini, mengatakan kapten mereka adalah yang terbaik dan mereka akan membuat iri semua orang, karena mereka adalah satu-satunya yang menemukan persediaan. Tiba-tiba, truk itu menabrak paku yang menyebabkan ban kempes. Seorang pria bernama Chai dengan cepat mulai menggantinya. Seorang pemuda bernama Min berkomentar bahwa dia terlalu gugup. Mereka telah melewati area itu beberapa kali dan tidak melihat monster apapun, jadi dia bisa meluangkan waktu. Kapten Wang mengingatkan mereka untuk tidak pernah lengah. Jumlah mutan telah meningkat, jadi mereka harus lebih waspada. Anak buahnya mengangguk mengerti. Sesaat kemudian, Chai memukul mereka karena terlalu banyak bicara dan memberitahu mereka bahwa mereka harus merasa beruntung berada di tim ini karena mereka tahu itu memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dan korban paling sedikit berkat kapten mereka yang berpengalaman dan berhati-hati. Dia mendesak mereka untuk tetap fokus saat mereka berada di lapangan. Anak-anak itu meminta maaf dan menjadi serius. Men bertanya apakah dia bisa pergi buang air kecil dan Chai menyuruhnya untuk cepat. Sementara itu, Kapten Wang mendengar sesuatu di kejauhan. Dia pergi menyelidiki dan melihat ular raksasa yang hendak menyerang Men. Dia melakukan tembakan tepat di kepala ular itu dan berteriak kepada semua orang untuk segera naik ke truk karena kebisingan akan menarik lebih banyak monster. Mereka patuh, tetapi saat mereka pergi, ular raksasa lain mengikuti mereka. Ia dengan mudah menyusul, membalikan truk ke udara, dan menangkapnya dengan ekornya. Kapten Wang menyadari ular itu ingin menghancurkan mereka. Dia tidak bisa menembaknya karena tangki bahan bakar bocor dan menembak akan menyebabkan ledakan yang membunuh semua orang. Singkatnya, mereka celaka. Tiba-tiba, mereka melihat seekor ayam mendekat dari kejauhan. Di punggungnya adalah seorang pria. Ular itu juga menyadari hal ini. Lon sudah kelelahan karena berurusan dengan induk ayam yang gila. Dia menjadi serius dan dengan tegas meraih kepalanya. Dan berkat peningkatan fisiknya, dia mengirimnya terbang ke lobi. Di sisi lain, kita melihat ular itu mulai melahapnya. Tito Leang, yang tidak bisa melihat apa-apa, bertanya-tanya mengapa dia masih di udara dan mengira ular itu adalah tiang telepon. Jadi dia turun dengan tenang. Namun, saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa itu adalah ular besar. Melihat lebih banyak makanan berjalan, dia menelan cewek itu dalam satu gigitan. Lee berteriak bahwa dia pasti sudah kenyang. Jadi dia memohon padanya untuk memaafkannya. Reptil itu, tentu saja, tidak patuh dan mulai mengejarnya. Karena ini, dia melupakan para prajurit dan melepaskan truk itu. Bo memberitahu bosnya bahwa mobil itu masih berfungsi. Ming, yang mendengarnya,